Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi transformasi geometri yang terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi ini kata lainnya adalah perubahan ukuran. Jadi dilatasi ini adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun dengan memperbesar atau memperkecilnya terhadap suatu titik tertentu yang disebut pusat dilatasi. Ciri utama dilatasi, yang pertama bentuk bangunnya itu akan tetap sama. Jadi misalkan ada bangun segitiga didilatasi, ya akan tetap jadi bangun segitiga, nggak mungkin berubah jadi persegi atau persegi panjang atau yang lainnya. Ukuran bangunnya itu berubah, bisa membesar, bisa juga mengecil. Kemudian perbandingan sisi-sisi bangunnya itu tetap, titik pusat dilatasinya itu tetap. Oke, ini untuk rumusnya. Jadi dilatasi itu bisa terhadap titik pusat 0,0 atau titik pusat P, Q. Ini bisa sembarang, P-nya bisa berapapun, Q-nya bisa berapapun. Jadi kalau titik pusatnya itu 0,0, maka hasilnya ini K-nya juga bisa berapapun. Misal mau K-nya itu 2, maka X-nya dikali 2, jadi ditaruh sini, kemudian Y-nya dikali 2, ditaruh sini. Jadi P aksennya adalah perkalian antara K dengan X dan perkalian antara K dan Y. Kalau dilatasinya terhadap titik pusat P, Q, maka rumusnya menjadi kayak gini. Hasilnya adalah P-nya dari sini, ditambah K dari sini, dikali X-nya yang ini, dikurangi P-nya juga yang ini. Nah, kalau yang untuk yang kedua, itu Q, pakainya Q-nya yang ini, K-nya yang ini, Y-nya yang ini, Q-nya yang ini. Tinggal dimasuk-masukkan ke rumus ini. Contohnya kita mau dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Ada segitiga. Segitiganya misal kayak gini. Segitiga itu kan titiknya di sini. Ini misal titik A, titik B, titik C. Titik A itu kan 1,1. Ini A, ini B, ini C. Titik A itu 1,1 di sini. Nah, 1,1 kalau misalkan ini K-nya 2 nih. 1,1 K-nya 2. Titik A 1,1 terhadap titik pusat K-nya itu 2. Maka P aksennya adalah K dikali X, 2 dikali 1 itu 2, terus K dikali Y, 2 kali 1 itu 2. Jadi hasil A aksennya itu 2,2 di sini, itu A aksen. Kemudian B-nya itu berapa ini? 3,1 terhadap masih sama titik pusat dan 2. Berarti 2 kali 3 itu hasilnya 6. 2 kali 1 2. 6,2 itu ada di sini. Ini titik B aksen. Ini yang ini tadi A aksen. Terus C-nya itu 2,3. 2,3. C aksennya 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. 4,6 di sini. Kita gabungkan, ini C aksen. Karena K-nya itu 2, jadi dia membesar segitiganya. Yang semula segitiganya itu ini membesar jadi segini. Itu yang namanya dilatasi, perubahan ukuran. Bisa membesar, bisa juga mengecil. Oke. Selanjutnya contoh yang pertama. Contoh yang pertama, titik A didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalanya atau K-nya itu sama dengan 3. Tentukan koordinat bayangan titik A. Oke, ada titik A 2,-3 didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan K-nya itu 3.
K. K-nya 3. Hasil bayangannya adalah A aksen. Tinggal kita kali. 2 dikali K. 2 dikali 3 itu 6. Min 3 dikali 3 itu min 9. Jarak ketemu ini adalah koordinat bayangan titik A. Terus yang contoh 2. Contoh 2, titik Q didilatasikan terhadap pusat S 2, titik 2, dengan faktor skalanya itu 0,5. Tentukan koordinat bayangannya. Jadi ada titik Q min 1,4 didilatasi terhadap titik S 2, dan K-nya itu 0,5. Hasil bayangan Q aksennya, kita lihat rumusnya tadi. Rumusnya ini. Jadi kan P-nya itu yang ini 2, Q-nya itu yang ini min 2, K-nya adalah 0,5. Jadi Q aksennya adalah P-nya berapa? P-nya 2. Ditambah K-nya 0,5. Dikali X, X-nya min 1. Dikurangi P-nya itu 2. Dikurangi 2. Koma, ini yang nanti jadi X-nya. Kemudian Y-nya. Q-nya itu min 2. Plus K-nya itu 0,5. Y-nya itu 4. Min Q-nya itu min 2. Ya, tinggal kita hitung. Jadi Q aksennya jadi 2 tambah, karena ini perkalian, ini juga perkalian, jadi kita yang kurung dulu. Min 1 dikurangi 2 itu min 3. Min 3 dikali 0,5. Jadinya min 1,5. 2 ditambah min 1,5. Jadinya 0,5. Koma, jadi ini X-nya. Yang kurung dulu. 4 dikurangi min 2. 4 ditambah 2, 6. 6 dikali 0,5. 3 ditambah min 2. Jadinya 1. Ini adalah hasil bayangan titik Q. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. Segitiga ABC memiliki titik A, B, dan C. Segitiga tersebut didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala yang berbeda-beda, yaitu 2, 0,4, dan min 2. Tentukan koordinat akhir untuk ketiga kondisi tersebut dan bandingkan luas hasil ketiga segitiga tersebut. Oke, jadi untuk kondisi yang pertama dulu, K-nya sama dengan 2. Ada titik A, titik B, dan titik C. 1,2, B-nya 3,2, C-nya 2,4. Didilatasikan terhadap titik 0,0 dan skalanya itu 2. Ini juga, ini juga. Hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Oke, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini adalah kondisi yang pertama. Terus kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua, K-nya itu 0,4. Berarti A aksen, A-nya itu, bentar. A-nya itu 1,2, B-nya 3,2, C-nya 2,4,
didilatasi terhadap titik pusat dan 0,4. Ini juga. Hasilnya 1 kali 0,4, 0,4. 2 kali 0,4 itu 0,8. Oke, untuk membedakan ini jadi titik koma ya yang tengah. Jadi 3 kali 0,4, 1,2. 2 kali 0,4, 0,8. 2 kali 0,4, 0,8. 4 kali 0,4, 1,6. Oke, selanjutnya kalau K-nya itu min 2. Oke, ini diubah kayak gini. Ini tadi hasil ketika K-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kondisi yang ketiga. Ketika K-nya sama dengan min 2. Jadi ketika K-nya sama dengan min 2, sama kayak tadi, dikali sama min 2 berarti. Jadi dari A ini, hasilnya A aksen, B aksen, C aksen. A-nya itu 1,2, berarti dikali min 2. 1 kali min 2 itu min 2. 2 kali min 2 itu min 4. Terus yang B, jadinya B aksen. 3 kali min 2 min 6. 2 kali min 2 itu min 4. Terus yang C, 2 kali min 2 min 4. 4 kali min 2 min 8. Oke, jadi ini adalah hasil untuk kondisi yang pertama, ini hasil untuk kondisi yang kedua, dan ini hasil untuk kondisi yang ketiga. Oke, coba kita bandingkan luas hasil ketiga segitiga tersebut. Oke, ini untuk yang pertama, kondisi pertama. Kita terapkan A-nya 2,4 di sini. B aksennya 6,4 di sini. C-nya 4,8. Oke, 8 kurang lebih di sini, ini 8. 4,8 ada di sini. Jadi ini adalah segitiganya. Oke, kurang rapi ya, Pak. Ini luasnya adalah, kan luas segitiga, rumusnya setengah dikali alas. Alasnya itu berapa satuan? 2 ke 6. 4 satuan ya. Alasnya 4. Tingginya dari 4 ke 8. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 juga. 4 kali 4, 16 bagi 2, 8. 8 satuan. Ini adalah luas untuk kondisi yang pertama. Terus kalau kondisi yang kedua, ini 0,4 dan 0,8. 0,4 kurang lebih di sini, 0,8 di sini. Kemudian B-nya 1,2 dan 0,8. 1,2, 0,8. Terus C-nya 0,8 dan 1,6. 0,8, 1,6 di sini. Oke, jadi segitiganya kecil ya. Kita hitung luasnya. Setengah kali alas. Alasnya itu berarti dia dari 0,4 ke 1,2, berarti 0,8. Tingginya dari 0,4 ke 1,6 ya. Ini 0,4 itu tingginya ini 1,6. Jadinya sebentar. Oke. Cara hitung ini kan kurang kelihatan ya. Cara hitung jarak alasnya dari ujung sini ke ujung sini itu kita hitung dari X-nya. Kalau hitung tingginya itu hitungnya dari Y-nya. Jadi untuk ini kan tadi koordinatnya 1,2 ini. Kemudian koordinat yang di sini itu yang paling kecil 0,4, kan semakin kiri semakin kecil kalau X. Jadi 1,2 dikurangi 0,4 itu 0,8 sebagai alasnya. Terus tingginya
dari yang paling tinggi ini ke yang paling rendah ini. Kita lihatnya Y-nya. Y-nya ini. Paling tinggi kan 1,6. Paling rendah 0,8. Jadi 1,6 dikurangi 0,8 itu 0,8. 0,8 dikali 0,8. 0,064 ya. 0,64. Jadi setengah kali 0,64. Jadinya 0,32. Ini adalah luasnya. Oke, lanjut ke yang ketiga, kondisi yang ketiga. Ini A-nya itu min 2, min 4. Min 2, min 4 di sini. Min 6, min 4. Min 6, min 4 di sini. Min 4, min 8. Min 8 itu ini min 7, ini min 8. Min 4, min 8 di sini. Oke, ini segitiganya. Kenapa dia terbalik? Karena K-nya itu min 2, min. Tuh, jadi terbalik segitiganya. Oke, kita hitung luasnya. Luas segitiga. Setengah dikali alasnya berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 4. Tingginya 1, 2, 3, 4, 4. Jadinya 8 satuan. Nah, kalau dibandingkan antara ketiga kondisi ini, luasnya kita bandingkan, maka luas kondisi pertama dengan luas kondisi yang ketiga itu luasnya sama. Tapi untuk yang kedua ini berbeda, dia lebih kecil. Jadi kalau K-nya itu semakin besar, maka segitiganya juga semakin membesar. Kalau K-nya lebih dari 1 membesar, itu K-nya lebih besar. Tapi kalau K-nya semakin kecil, itu K-nya jadi mengecil. Segitiganya jadi mengecil, bangunnya jadi mengecil. Terus kalau perbedaannya dengan K-nya positif dan negatif, kalau K-nya positif bentuknya kayak K aslinya, seperti K aslinya. Tapi kalau K-nya negatif, maka dia terbalikan, sebaliknya atau lawannya dari yang aslinya, bentuk aslinya. Tuh. Ya, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat.